warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Darmawan dengan nomor NIM 204820111141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang materi emulgel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi emulgel. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada jenis-jenisnya, yang ketiga ada komposisi, yang keempat ada cara pembuatan, yang kelima ada evaluasi, yang keenam ada contoh formula, yang ketujuh ada cara pembuatannya, dan yang kedelapan evaluasi jurnalnya. Kemudian, apa definisi dari emulgel? Emulgel merupakan kombinasi gel dan emulsi dalam bentuk sediaan. Emulgel juga sistem penghantaran obat topikal dengan dilakukan untuk pelepasan jangka panjang atau sustained release. Emulgel menurut Pharmacopoeia edisi 4 adalah gel dengan cair bentuk emulsi, biasanya untuk menghantarkan minyak yang merupakan zat aktif dalam sediaan tersebut dengan mengurangi kesan minyak dalam aplikasinya. Kemudian ada sifat emulgel. Emulgel memiliki sifat yang pertama yaitu bersifat thixotrophik, yang kedua tidak berminyak, yang ketiga mudah menyebar, yang keempat mudah tercuci, yang kelima bersifat emollient, yang keenam tidak meninggalkan noda, yang ketujuh larut dalam air, yang kedelapan shelf life lebih lama, yang kesembilan bentuknya bening dan menarik, dan ke-10 dapat digunakan sebagai basis obat hidrofobik. Kemudian geleng agent yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam sediaan obat dan kosmetik. Di sini ada jenis-jenis pembentuk gel, biasanya merupakan komponen polimer dengan bobot molekul tinggi yang merupakan gabungan molekul-molekul dari molekul polimer yang akan memberikan sifat kental pada gel yang diinginkan. Pemilihan geleng agent dalam sediaan farmasi harus inert dan tidak bereaksi dengan komponen lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis geleng agent. Jenis geleng agent menurut Sulaiman dan Kuswahyuning pada tahun 2008 digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada golongan protein, contohnya kolagen dan gelatin. Yang kedua ada golongan polisakarida, contohnya alginat, keragen, pektin. Kemudian ada golongan polimer semi-sintetik atau turunan dari selulosa, contohnya nitroselulosa dan CMCNA. Kemudian ada golongan polimer sintetik, contohnya polimer dan karbopol. Kemudian ada golongan organik, contohnya aluminium hidroksida. Kelebihan emulgel yaitu ada beberapa. Yang pertama, senyawa hidrofobik dapat dicampurkan ke dalam gel menggunakan emulsi tipe O/W. Yang kedua, lebih disukai daripada salep, stabilitas lebih baik, kemampuan melepaskan obat lebih baik, biaya produksi lebih murah, dapat dibuat controller release. Kemudian ada menghindari first pass metabolism. Kemudian ada transparan sehingga tampilan menarik, kemudian mudah dioleskan. Kemudian ada komposisi dari emulgel menurut Rats pada tahun 2016, yaitu pertama ada bahan aktif, zat pembawa, fase minyak, fase air, emulsifying agent, dan peningkat penetrasi. Kemudian ada cara pembuatan emulgel, yaitu fase minyak dengan fase air dicampurkan akan menjadi emulsiator, yaitu menjadi tipe O/W atau W/O. Di sini kemudian menjadi emulsi incorporated in gel. Hal-hal yang dilakukan dalam evaluasi emulgel, yang pertama akan ada uji sifat fisik, kemudian pengukuran pH, pengukuran viskositas, uji extrudability, koefisien sebar, kemudian penetapan kadar obat, kemudian daya hambat terhadap bakteri, dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan contoh formula yaitu dari emulgel anti jerawat minyak nilam atau Fasoli oil yang menggunakan Twin 80 dan Span 80 sebagai pengental dan HPMC sebagai basis gelnya. Di sini menggunakan bahan minyak nilam sebagai zat aktif, kemudian HPMC sebagai basis gel, parafin cair sebagai emoliennya, Span 80 sebagai pengemulsi, Twin 80 sebagai pengemulsi juga, propil paraben menjadi sebagai pengawet, metil paraben sebagai pengawet, propilen glikol sebagai pemektan, dan aquades sebagai pelarut. Cara pembuatan dari pembuatan emulgel minyak nilam, yang pertama itu massa gel dibuat dengan mendispersikan HPMC secara sedikit demi sedikit dengan air panas dengan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius, didiamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang, lalu digerus sampai berbentuk basis gel. Kemudian metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol, lalu dicampurkan dengan basis gel. Kemudian minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen dan menjadi campuran pertama atau campuran satu.
Yang keempat, masa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius. Selanjutnya, kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran satu. Gerus kurang lebih lama waktunya 45 menit hingga homogen dan terbentuk masa emulgel tersebut. Evaluasi jurnal pada uji organoleptik sebagai uji yang pertama, yaitu konsentrasi minyak nilam yang kental dan berwarna kuning menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, semakin kental sediaan dan warna yang dihasilkan semakin gelap. Aroma yang dihasilkan semua formula yaitu khas minyak nilam. Yang kedua, ada uji homogenitas, yaitu hal ini pada formula menunjukkan bahwa tambahan yang digunakan terdispersi dengan baik sehingga menghasilkan emulgel yang homogen. Yang ketiga, ada perbedaan konsentrasi nilam yang digunakan menghasilkan pH sediaan yang berbeda. Namun sebagaimana ditunjukkan pada tabel, pH semua sediaan masih memenuhi standar pH kulit normal yaitu 4,5 sampai dengan 6,5, sehingga emulgel yang dihasilkan aman untuk digunakan. Kemudian yang keempat, ada uji tipe emulsi. Tipe emulsi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tipe emulsi minyak dalam air atau MA, atau lagi disebut dengan O/W. Tipe emulsi ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mudah dicuci. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam, maka semakin rendah nilai daya sebar sediaan tersebut. 6. Ada uji viskositas. Dapat dilihat pada tabel 2, di mana formula C dengan nilai viskositas paling tinggi, yaitu memiliki daya sebar yang paling rendah. Yang ketujuh, ada uji kestabilan fisik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan dalam waktu tertentu terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sediaan emulgel tidak mengalami perubahan setelah melewati 6 siklus. Yang kedelapan, ada uji iritasi yang dilakukan pada 10 orang penulis menunjukkan bahwa sediaan emulgel yang tidak menimbulkan reaksi apapun baik kemerahan atau eritema, pembengkakan maupun rasa panas, gatal, dan perih, sehingga sediaan emulgel minyak nilam ini aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal anti jerawat. Sekian presentasi dari saya materi tentang emulgel. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah baca pada materi ini. Saya ucapkan terima kasih.